Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan di sini saya Ajeng Stasia Nur Mutiara Sabila. Saya dari IKIP Siliwangi dan Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan dari pembuatan video ini tuh di sini saya akan meneliti kalian, dan kalian itu sebagai subjek dari penelitian skripsi saya. Nah, jadi tujuan pembuatan video ini tuh kita akan berbagi atau sharing gitu mengenai kejenuhan belajar. Selain itu juga mengetahui cara mengatasi dari kejenuhan belajar tersebut itu seperti apa. Nah, di sini mungkin lanjut saja ya ke materi gitu ya, biar mempersingkat waktu. Nah, dari materi kejenuhan belajar tersebut pasti kan ada definisinya ya. Nah, dari definisi tersebut istilah kejenuhan belajar digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan. Jadi kejenuhan adalah sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang sering menimpa diri seseorang. Nah, seperti kalian misalnya nih, adik-adik atau siswa-siswi SMP ya. Nah, kemudian kelelahan juga mengacu pada perasaan yang berlebihan, habis dan sumber daya seseorang emosional dan fisik. Itu menurut Maslah dan Leiter pada tahun 2007. Nah, selain itu juga kejenuhan adalah penuh atau padat sehingga tidak dapat lagi menampung apapun. Nah, di samping itu juga jenuh dapat berarti jemu atau bosan. Nah, contohnya seperti bosan belajar nih. Aku mah bosen nih orangnya gitu. Misalnya, belajar begini terus jadi bosen. Nah, itu juga salah satu kebosanan itu yaitu termasuk kejenuhan belajar. Jadi, kejenuhan belajar tersebut mengacu pada rasa bosan gitu ya. Diartikannya bosan. Nah, dalam belajar, selain siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa-peristiwa negatif lainnya yang disebut kejenuhan belajar. Nah, seperti itu. Nah, apakah di sini ada kan yang mengalami kejenuhan belajar? Pasti ya. Soalnya kan kalau belajar seperti itu terus tuh pasti bosan gitu ya. Seperti itu. Nah, kejenuhan belajar juga dalam bahasa psikologi biasa disebut dengan learning plateau. Biasanya nih, kejenuhan belajar dialami sama seorang murid yang sedang dalam proses belajar, atau kejenuhan belajar dapat menjadikan murid tersebut merasa telah menyia-nyiakan usahanya. Itu tuh menurut Syah pada tahun 2013. Nah, selain definisi dari kejenuhan belajar tersebut, di sini juga ada aspek-aspeknya. Nah, aspek-aspek tersebut menurut Maslah dan Leiter dalam Muna tahun 2013 yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu keletihan emosi atau emotional exhaustion. Nah, keletihan emosi ini mengakibatkan siswa tidak semangat belajar dan merasa energinya itu terkuras habis gitu ya, tanpa mendapatkan hal yang penting untuk dirinya. Nah, kemudian siswa juga mudah putus asa dan frustasi. Nah, itu. Kemudian ada juga aspek yang kedua ya. Nah, aspek yang kedua ini yaitu depersonalisasi atau sinisme. Nah, jadi siswa ini biasanya tidak nyaman berada di dalam kelas maupun mengikuti aktivitas belajar. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, di sini tuh ada contohnya. Contohnya itu bolos sekolah ya. Kemudian marah-marah, tidak mengerjakan PR atau berpikiran negatif terhadap guru, dan kehilangan ketertarikan terhadap mata pelajaran. Nah, kalau itu contoh dari depersonalisasi ya. Kemudian yang ketiga itu menurunnya keyakinan akademik atau reduce academic efficacy. Nah, ditandai dengan munculnya masalah dalam hal percaya diri, kemudian keyakinan terhadap kemampuannya, sehingga membuat siswa stres dan tertekan. Nah, seperti itu.
Nah, selain itu juga, selain definisi dan aspek kejenuhan belajar, di sini juga ada faktor umum yang menyebabkan kejenuhan belajar. Nah, ada berapa? Ada 5. Yang pertama, apa tuh? Yang pertama itu cara atau metode yang tidak bervariasi. Nah, jadi belajar itu tuh contohnya seperti itu terus misalnya. Jadi tidak ada variasinya gitu, tidak ada metodenya juga. Nah, kemudian yang kedua itu belajar hanya di tempat tertentu. Misalnya belajar cuma di sekolah aja, itu kan pasti bosen ya. Kalau sedangkan di rumah misalnya belajar cuma di kamar aja. Nah, bisa dengan cara di luar misalnya ya, di luar rumah, di tempat yang sejuk, di kebun, itu sambil melihat pemandangan, sambil melihat pohon-pohon yang hijau, pasti kalian tidak akan mengalami kejenuhan belajar. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Jadi itu aja. Nah, kemudian yang keempat itu kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. Nah, misalnya kalian itu kurang rekreasi atau hiburan, ya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu faktor yang kelima. Yang kelima ini adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Nah, seperti itu. Jadi mentalnya itu tegang terus gitu ya. Tidak santai gitu, tidak rileks seperti itu. Kemudian di sini ada yang terakhir nih, cara mengatasi kejenuhan belajar tersebut gitu ya. Menurut Syah tahun 2003. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan atau minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Nah, artinya di sini kalian harus beristirahat yang cukup, kemudian makan dan minum juga harus makanan yang bergizi. Seperti itu ya. Kemudian cara mengatasi kejenuhan yang kedua yaitu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari belajar tersebut. Jadi kalian jadwalkan, kalian tuh belajar misalnya ada perubahan dari yang A, perubahannya menjadi perubahan B. Jadi dijadwalkan misalnya jam 3 atau jam 4 sore tuh kalian waktunya mengerjakan tugas. Kemudian jam 5 sampai jam 6 sore kalian waktunya ngaji. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada pengubahan dan penataan kembali lingkungan belajar. Nah, jadi ditata lingkungan belajar siswa itu seperti apa? Contohnya itu seperti meja. Meja itu kalian misalnya di sudut kamar, kalian pindahin jadi ke tengah. Seperti itu. Kemudian lemari, kemudian rak buku, kalian tata seestetik atau senyaman mungkin. Kalau bahasa sekarang itu estetik gitu ya. Jadi kalian pasti nyaman gitu dalam belajar tersebut. Jadi kalian tidak mengalami kejenuhan belajar. Nah, yang keempat ini kalian bisa memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Nah, motivasinya dari siapa sih? Misalnya motivasinya dari guru, misalnya. Selain guru dari teman, misalnya. Kemudian sebenarnya dari sosial media juga bisa mencari motivasi untuk terus melakukan belajar dengan giat. Media juga bisa digunakan menjadi motivasi untuk belajar, asal kita bisa tahu batasannya, seperti itu. Dan yang 5 ini, yang terakhir, siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerah atau tinggal diam gitu dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Jadi kalau nggak bisa itu tuh udah diam, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi kita tuh harus berusaha gitu, tidak menyerah gitu, atau tidak tinggal diam. Jadi diam aja pasrah ya nggak gitu juga gitu. Tapi kan harus ada usaha gitu, seperti itu dalam belajar agar sukses gitu ya, agar bisa gitu. Nah, itulah dari kejenuhan belajar tersebut. Nah, di sini panggil saja kakak akan membuat tugas buat kalian, yaitu tugasnya. Nah, tugasnya itu apakah di sini kalian pernah mengalami kejenuhan belajar? Nah, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing jika pernah ya. Kemudian cara kalian mengatasi dari kejenuhan belajar tersebut. Jadi, misalnya kamu mengalami kejenuhan belajar. Kemudian cara apa yang kamu atasi agar belajar tidak bosan lagi, seperti itu ya. Dan jangan lupa itu tugasnya nanti kalian tulis di buku kalian dan nanti difotokan dan dikirimkan ke saya. Saya
akan melihat sejauh mana kalian mendengarkan atau menyimak video ini, video pembahasan kejenuhan belajar tersebut, seperti itu. Untuk itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dari video ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.